Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, hari ini ketemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran geografi. Hari ini kita akan belajar tentang persebaran flora dan fauna, merupakan bab 2 dari materi pembelajaran geografi di kelas 11. Bapak ingatkan, moga-moga pembelajaran ini meningkatkan kemampuan kita sehingga kita bisa lebih memahami tentang fenomena-fenomena geosfer yang terjadi di muka bumi, sehingga kita bisa mengambil manfaat untuk kehidupan yang lebih baik. Materi ini berjudul persebaran flora fauna di Indonesia dan dunia. Adapun tujuannya adalah siswa mampu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dalam proses belajar mengajar melalui model discovery learning, sehingga mampu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Fokus belajarnya ada 5, rencananya ada 3 kali pertemuan. Pada pertemuan kali ini, Bapak hanya akan membahas 2 hal, yaitu karakteristik bioma di dunia, yang kedua faktor-faktor yang memengaruhi sebaran flora dan fauna. Sementara untuk persebaran jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia dan dunia serta konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia itu ada di pertemuan kedua nanti ya, minggu depan. Sedangkan pertemuan ketiga, pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam, termasuk pada pertemuan ketiga Bapak akan berikan soal-soal latihan ya. Tahukah Anda mengapa jenis flora dan fauna di setiap daerah berbeda? Kalau kalian lihat gambar ini, kalian tuh dapat menebak ya. Ini ada gambar-gambar fauna, ada gambar flora, ada fauna yang mungkin menjadi ikon suatu wilayah. Fauna yang kalau disebutkan itu kalian jadi tahu ini wilayahnya di mana. Yang kedua, begitu dengan yang flora tertentu juga mempunyai wilayah yang berbeda ya. Seperti kalian tahu namanya bunga tulip, melati, mawar, anggrek hitam dan sebagainya ya. Sekarang Bapak kembalikan dulu ke stimulus awal. Masih ingat dengan konsep lokasi dan prinsip interlasi? Masih ya? Konsep lokasi bicara tentang di mana ya. Jadi bicara tentang ada apa, di mana. Sementara prinsip interlasi berhubungan dengan mengapa fenomena tersebut ada di wilayah tersebut. Nah, sekarang Bapak coba bayangkan kalian untuk memasuki pikiran Bapak. Bagaimana? Yuk kita bayangkan kelas kalian di sekolah. Pada kelas kalian tentunya kalau kalian lihat terjadi pengelompokan posisi duduk siswa dan siswi yang berbeda. Misal anak-anak yang suka dengan K-pop ya, itu ngumpul sendiri tuh mereka di wilayah tersendiri. Anak-anak yang ambisius, mereka ngumpul belajar terus. Kelompok putri-putri yang mungkin cakep, dulu di SMA 8 ada namanya Dela Rose, 8 Rose, karena anak-anak itu cakep-cakep ngumpul dalam satu tempat. Pertanyaannya adalah mengapa kok mereka berkumpul mengelompok seperti itu? Patut diduga mereka itu mencari kenyamanan, mencari hal-hal yang buat mereka lebih nyaman di tempat itu, lebih bahagia. Kalau kita bicara makhluk hidup, tentunya makhluk hidup yang berkumpul pada suatu wilayah pasti punya tujuan juga. Mereka tidak terganggu, tersedia asupan, makanan, sebagainya. Nah, ini jawaban dari pertanyaan, apakah ini berlaku untuk flora dan fauna? Ternyata iya. Fauna itu diberikan Tuhan kemampuan untuk beradaptasi. Kalau flora mau tidak mau terima apa adanya ya. Oleh karenanya flora lebih bersifat dia menerima segala kondisi. Tapi kalau fauna, jika terjadi suatu wilayah yang kurang nyaman, maka dia bisa berpindah atau migrasi.
Yang berikutnya, Bapak ingin kalian bayangkan lagi konsep yang berbeda, yaitu konsep diferensiasi area dan morfologi. Ternyata materi kelas 10 kalian itu benar-benar penting untuk materi-materi di kelas 11. Konsep diferensiasi area atau perbedaan wilayah itu menyatakan bahwa tiap wilayah itu punya konsekuensi yang berbeda terhadap makhluk hidup. Tiap wilayah mempunyai konsekuensi yang berbeda terhadap makhluk hidup, baik flora maupun fauna, termasuk manusia. Saya ulangi, konsep diferensiasi area itu bukan hanya berpengaruh terhadap flora dan fauna, juga manusia. Ya. Berikutnya yaitu konsep morfologi, konsep yang terbangun dari endogen dan eksogen. Ada gunung, ada sungai, dataran rendah, dataran tinggi. Implikasinya, morfologi ini membuat area yang berbeda. Maka kalau kamu lihat kenyataan di lapangan, maka kalau kamu lihat di pantai, itu tanamannya itu seperti pohon kelapa. Dataran rendah itu ada padi. Dataran rendah yang panas ada cabai, bawang, gitu kan. Tapi untuk wilayah yang bergelombang yang agak tinggi, mulai itu tumbuhannya berbeda-beda. Ada karet, ada teh, ada bunga dan sebagainya. Nah, terjawab bahwa mengerti konsep dan prinsip geografi pada masa kelas 10 itu berimbas kepada kelas 11 kalian. Jadi, pada materi ini jelas sekali konsep-konsep diferensiasi area, morfologi, lokasi, dan prinsip interlasi itu benar-benar menjadi bahan acuan kita dalam mempelajari persebaran flora dan fauna baik di Indonesia maupun dunia. Jelas ya stimulusnya ya, karena sudah belajar di kelas 10, maka di kelas 11 konsep lokasi, konsep diferensiasi area, konsep morfologi, dan prinsip interrelasi, termasuk juga prinsip persebaran ya, itu bagian dari materi ini. Jadi Bapak belum masukkan prinsip persebaran, harusnya prinsip persebaran juga masuk di bagian ini. Oke, lanjut jenjang kehidupan ini materi sebenarnya materi biologi, tapi karena prinsip dasar geografi adalah pelajaran-pelajaran dari bidang studi yang lain itu menjadi penguatan agar kita bisa menilai, kita bisa mengkaji fenomena yang terjadi di muka bumi. Maka akan kamu lihat struktur dasar pertama adalah individu, orang per orang dan sebagainya. Ini ya, kita lihat gambarnya ada flora, ada fauna. Satu masing-masing satu misalnya karena individu ya. Kondisi yang terdasar terbawah. Berikutnya adalah populasi. Ini populasi sudah mulai banyak. Ada beberapa, ini juga sudah mulai banyak pohonnya. Setelah itu ada namanya komunitas, yaitu hubungan dari makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan, baik flora maupun fauna. Tetapi kalau sudah memanfaatkan lingkungan, ada lingkungan yang berbeda, ada kondisi yang berbeda, maka namanya ekosistem. Ya, namanya ekosistem. Lanjut lebih besar lagi, kumpulan-kumpulan ekosistem namanya bioma. Nah, kumpulan bioma yang 7 buah itu di muka bumi menjadi biosfer. Jadi kalau Bapak gambarkan, ini kita lihat gambarnya, ada sfera-sfera, ada hidrosfer, litosfer, eksosfer, dan atmosfer. Ini semuanya termasuk dalam konsep pembicaraan biosfera. Jadi yang kita bicarakan hari ini sebenarnya adalah kita bicara biosfer, ruang kehidupan ya. Lanjut. Nah, sekarang kita berpikir kritis nih. Bapak tampilkan dua gambar ekstrim, dua gambar yang karakteristiknya amat jelas di muka bumi. Yang pertama adalah ini gurun pasir. Yang kedua adalah ini wilayah yang menuju ke kutub atau wilayah yang lintangnya tinggi, ya, lintangnya tinggi. Ada tanaman, tapi juga ada salju. Sebutkan fenomena yang terlihat
dan fenomena yang tidak terlihat dari gambar tersebut. Dari gambar tersebut, kalau kamu sebutkan yang terlihat, itu adalah ini banyak pasir, ini banyak pasir. Ini berbeda-beda dari tanaman kecil sampai dengan salju. Itu yang terlihat. Yang kedua yang terlihat adalah ini tanamannya masih berbentuk. Bisa tinggi, kurma, palmae. Yang ini udah rumput-rumputan. Itu lagi-lagi yang terlihat. Apa yang tidak terlihat? Yang tidak terlihat adalah satu, panasnya tinggi loh ini, panasnya tinggi, ya, hingga penguapan tinggi pula, tidak ada air. Yang ini panasnya nggak tinggi. Kalau tinggi, ini hilang saljunya, gitu loh. Jadi itu yang tidak terlihat. Apalagi yang tidak terlihat di gambar tersebut. Kalau disuruh memilih, Anda sebaiknya tinggal di mana? Yang di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Langsung kita berpikir bahwa tidak minum 3 hari itu bisa parah. Tapi kalau masih bisa minum, maka wilayah ini masih bagus karena masih bisa minum, gitu loh. Jelas? Ada lagi yang tidak terlihat. Saking panasnya, gimana hubungannya dengan warna kulit? Bisa berubah, bagaimana dengan yang ini? Nah, Bapak ingin sampaikan bahwa kalau membaca gambar ini, kalian menilainya 2, yang terlihat dan yang tidak terlihat. Kalau yang terlihat saja, tataran kita masih di bawah, masih hanya bisa membaca yang terlihat. Sementara seorang geografi juga diminta untuk melihat apa yang tidak terlihat. Saya ulangi, melihat apa yang tidak terlihat. Artinya berpikir logis, menaikkan taraf pemikirannya. Dari sana kita bisa menentukan karakteristiknya. Jadi yang tadi kita sebutkan tadi itu, yang terlihat, yang tidak terlihat, maka karakteristik 2 tempat ini amat berbeda. Kita lihat berikutnya. Ini adalah gambaran bola bumi kita yang ternyata matahari selangsung di atas kepala tegak lurus. Itu namanya ekuator atau garis khatulistiwa. Semakin ke atas, kelintang bawah, sudut datang matahari berbeda. Sehingga boleh jadi panas yang diterima juga berbeda. Saya ulangi, nyatanya memang panas yang diterima untuk semua wilayah di muka bumi tergantung dari letak lintang. Mana lintang? Ini loh, 60, 30, 0. Nah, ini yang berikutnya adalah segitiga gambar tentang hubungan antara garis lintang yang tinggi dengan tingkat kekeringan yang makin tinggi. Ini garis lintang yang makin tinggi, ini ke atasnya 0 sampai dengan 60 ya, sampai dengan 90 derajat. Ini tingkat kekeringan. Maka kalau kita bicara ekuator atau lintang 0 derajat atau khatulistiwa, maka hutannya, tanaman-tanamannya akan berbentuk seperti ini. Hutan hujan tropis, hutan musim, padang rumput, daerah pohon jarang, padang pasir. Ini makin ke kanan makin kering. Mana dia? Daerah tropis. Di mana dia? Lintang 0 derajat. Benar? Ini lintang tropis 0 derajat. Yang berikutnya adalah daerah sedang. Daerah sedang, wilayah tumbuhannya berbeda, lebih sedikit dia. Hutan, daerah pohon jarang, padang rumput, kapera, padang pasir. Di wilayah sedang masih ada padang pasir. Tapi di wilayah garis lintang yang makin tinggi, subarktik ya, terlihat bahwa tanamannya cuma taiga. Sehingga pada saat sampai ke titik utama di Arktik kutub, jenis tanamannya adalah tundra. Jadi fisikal atau secara teori klimatologis, wilayah persebaran tanaman, ingat ya tadi kita bicara flora fauna. Tanaman itu menerima kenyataan, dia menerima kondisi. Kalau hewan kan bisa berpindah dengan yang namanya kemampuan beradaptasi. Tapi kalau tanaman, bicaranya 2 hal. Garis lintang makin tinggi,
berarti berhubungan dengan banyaknya matahari, sinar matahari yang diterima. Yang kedua, tingkat kekeringannya makin tinggi. Tingkat kekeringannya makin tinggi, maka hutannya seperti ini. Bapak ingatkan, untuk dua hal ini tolong dipahami baik-baik. Tolong dipahami baik-baik. Kenapa? Karena nanti kalau kita sudah bicara hutannya, maka makhluk hidup yang kedua, yaitu hewan, itu pasti juga mempunyai perbedaan di wilayah-wilayah ini. Termasuk akhirnya manusia juga punya adaptasi untuk di wilayah-wilayah yang berbeda dari lintang dan tingkat kekeringan. Ya. Yang pertama kita bicara bioma, karena tadi kita udah bicara, kita tidak bicara individu, karena geografi itu bicara lingkungan yang lebih besar, kita bicara bioma. Kalau untuk bioma yang pertama namanya bioma tundra. Bioma tundra adalah kawasan yang berada di sekitar kutub utara dan sebagian di selatan. Pada bioma tundra tidak ditemukan pepohonan, namun hanya tumbuhan kecil sejenis rumput-rumputan, berbunga kecil, dan lumut. Fauna yang ditemukan pada bioma tundra adalah beruang, penguin, dan rusa kutub. Ya, artinya ini hewan-hewan yang fauna yang endemi ya, yang memang khas di sana, Walaupun ada juga anjing kutub ya, yang untuk membawa kereta ya, mereka juga ada di sana. Tapi ini adalah hewan yang benar-benar endemik dari wilayah tersebut. Ciri-ciri bioma tundra diantaranya sebagai berikut. Hampir di setiap wilayahnya tertutup oleh salju atau es. Mempunyai musim dingin yang panjang dan gelap, serta musim panas yang panjang dan terang. Karena gerak semu matahari hanya sampai di posisi 23,5 lintang utara selatan. Usia tumbuhan tanaman sangat pendek, yaitu berkisar antara 30 sampai dengan 120 hari saja. Fauna yang terdapat pada bioma tundra kebanyakan adalah hewan yang memiliki bulu dan lapisan lemak yang tebal agar dapat menjaga suhu tubuhnya tetap hangat. Itu tundra. Yang kedua, namanya taiga. Taiga adalah suatu hutan yang di dalamnya hanya terdiri dari satu jenis pohon, misalnya pinus, konifer, dan sejenisnya. Jadi tumbuhan yang tinggi-tinggi itu loh ya, yang tinggi-tinggi. Hewan yang terdapat di daerah ini antara lain adalah rubah, beruang hitam, serigala azak, mus, dan burung-burung yang berimigrasi ke selatan saat musim gugur. Ingat, burungnya bermigrasi karena ketika nanti musimnya terlalu dingin, itu mereka sukar mendapatkan makanan, maka mereka akan migrasi. Ciri-ciri bioma taiga diantaranya adalah suhu pada bioma taiga mencapai 90 derajat Fahrenheit atau lebih pada musim panas ya. Tantangan Bapak nih, bisa nggak kamu ngerubah 90 derajat Fahrenheit menjadi Celcius? Masih ingat rumusnya? Masih dong ya. Kan ada plus 32 ya. Plus 32 dikurangin dulu, 90 derajat dikurangi 32. Memiliki musim dingin yang berlangsung cukup panjang, dan daerah ini sangat basah karena penguapannya rendah. Sangat basah, penguapannya rendah karena matahari sedikit sekali ya. Musim kemarau yang panas sangat singkat, ya, ini berlangsung 1 sampai dengan 3 bulan. Musim kemarau yang panas sangat singkat, yaitu 1 sampai dengan 3 bulan. Jenis tumbuhan sangat sedikit, umumnya hanya terdiri dari 2 atau 3 jenis tanaman ya. Tadi Bapak sudah katakan ada pinus, konifer ya, itu yang paling penting. Berikutnya adalah bioma gurun. Bioma gurun atau padang pasir dalam istilah geografi merupakan suatu daerah yang menerima curah hujan kurang dari 200 mm per tahun. Itu kecil sekali, 250 meter per tahun. Ciri bioma diantaranya itu memiliki curah hujan yang sangat rendah, evaporasi penguapan tinggi dan lebih cepat daripada presipitasi, maka boleh jadi hujannya nggak jatuh ke bawah karena keburu nguap ya, cepat menguapnya. Memiliki perbedaan suhu yang sangat tinggi pada siang dan malam hari, yaitu 45 derajat pada siang hari, dan pada malam hari suhunya udaranya 0 derajat, sehingga suhu udara pada malam hari sangat dingin. Ini disebut sebagai wilayah ekstrim. Nah, tidak semua orang mampu bertempat tinggal di wilayah gurun yang luas. Makanya ketika nanti ada sebuah kota yang dibangun di dekat gurun pasir, itu ada air, maka mereka berkumpul di sana. Jadi karena ada keterbatasan, maka orang berkumpul di tempat.
Tanah pasir sangat tandus kan tidak dapat menampung air ya, dia porositasnya tinggi. Jadi karena pasirnya itu kalau ada air, airnya langsung meresap ke bawah. Kelembapan udara rendah sehingga Anda jarang berkeringat. Kesimpulannya adalah kalau Anda ke daerah wilayah gurun itu relatif keringatnya tidak ada karena keringatnya langsung menguap. Tingkat deflasi pengisian tanah tinggi sekali ya. Berikutnya, bioma stepa atau padang rumput. Bioma padang rumput merupakan iklim yang didominasi oleh vegetasi yang terdiri dari berbagai jenis rumput dan tidak ada pohon dan semak besar. Jadi kalau kamu lihat seperti ini nih, stepa ya, padang rumput. Ciri bioma atau padang rumput diantaranya adalah curah hujan rendah 25 sampai 50 cm. Kalau tadi kan 200 mm ya. Ini 25 sampai dengan 50 cm, berarti 500 mm per tahun lah ya dapatnya. Rendahnya tingkat porositas tanah menyebabkan tanah tidak mampu menyimpan air dan simpan penyaluran yang kurang baik menyebabkan rumput tumbuh dengan subur. Jadi tingkat masuk airnya tidak mampu menyimpan air, jadi airnya memang langsung tenggelam, tapi dia masih dapat tumbuh karena curah hujannya banyak ketimbang tadi gurun pasir. Sama porositasnya tinggi, kalau gurun pasir itu porositasnya tinggi, kalau ini rendah, jadi air berkumpul tapi juga tidak mampu untuk menyimpan lama ya, tapi menyebabkan rumput tumbuh dengan subur. Beberapa jenis rumput punya ketinggian 3-3,5 meter, misalnya rumput blue stem dan Indian grasses. Kalau di Indonesia kita ketemunya dengan rumput gajah ya, rumput gajah besar-besar dia. Bioma padang rumput dihuni oleh beberapa herbivora dan karnivora, antara lain bison, zebra, kanguru, singa, harimau, anjing liar, ular, rusa, antilop, belalang, dan burung ya. Jadi ini semua hewan yang hampir sebagian besar itu memakan tanaman ya. Jadi ada juga yang rumput-rumput yang dimakan, tapi ada juga yang memakan karnivora ya, jadi memakan hewan-hewan lain. Berikutnya adalah bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur merupakan bioma yang vegetasinya didominasi oleh tumbuhan peluruh atau tumbuhan gugur. Pada bioma ini dihuni oleh berbagai jenis hewan, tikus, bajing, beruang, dan burung. Jenis bioma hutan gugur diantaranya adalah memiliki curah hujan yang tinggi, antara 750 sampai dengan 1000 mm. Suhu rata-rata mencapai kurang lebih 50 derajat Celcius. Suhu rata-rata bisa mencapai 50 derajat Celcius, panas sekali ya. Vegetasi pada bioma ini pada umumnya memiliki daun yang lebar, tajuk yang rapat, hijau pada musim panas, dan menggugurkan daunnya pada musim dingin. Memiliki jenis tumbuhan yang relatif sedikit, musim panas yang sangat dan musim dingin yang tidak terlalu dingin. Terletak di daerah yang mengalami 4 musim, yaitu musim panas, dingin, semi, dan gugur. Pertumbuhan vegetasi dipengaruhi oleh peredaran matahari. Yang keenam, bioma hutan hujan tropis. Bioma hutan hujan tropis adalah bioma hutan yang selalu basah atau lembab dan memiliki keanekaragaman tumbuhan yang sangat tinggi, lebat. Bioma ini dapat ditemukan di sepanjang wilayah sekitar Khatulistiwa, 0 sampai dengan 10 lintang utara selatan. Kita termasuk ini. Ciri hutan hujan tropis diantaranya adalah sebagai berikut. Curah hujan sangat tinggi dan merata sepanjang tahun, lebih dari 2000 mm. Memiliki pohon utama yang punya ketinggian antara 20-40 meter. Bayangkan pohonnya 20-40 meter tingginya. Cabang pohon berdaun lebat dan lebar serta hijau sepanjang tahun. Mendapat sinar matahari yang cukup, tetapi sinar matahari dapat menembus dasar hutan karena tertutup pepohonan yang lebat. Permukaan tanahnya lembab dan sering tergenang air. Suhu udara antara 25 sampai 26. Untuk Indonesia ini nyaman sekali ya. Nyaman sekali untuk Indonesia. Nah, ini bioma sabana. Bioma sabana padang rumput yang diselilingi oleh pepohonan seperti palem dan akasia. Sabana tumbuh di wilayah tropis sampai subtropis. Persebaran bioma sabana terdapat di Afrika, Amerika Selatan, Australia, dan Indonesia, terutama Nusa Tenggara Timur. Ciri-ciri bioma sabana antara yang terdapat di daerah Khatulistiwa, iklim tropis, memiliki suhu panas yang sepanjang tahun. Curah hujan yang sedang antara 100 sampai dengan 150 mm. Porositas air yang meresap, ketahanan dan drainase pengairan cukup baik. Bedanya adalah
Ini ada blukarnya, ada tanaman-tanaman tambahan ya, tidak padang rumput semua. Kalau stepa kan padang rumput total ya. Kalau ini ada blukarnya. Seperti itu ya. Ini gambarnya ada hewan, ada rumput, tapi juga ada tumbuh-tumbuhan yang lebih besar. Setelah kita mengetahui ada namanya bioma, maka berdasarkan bioma itu kita bisa melihat nih faktor-faktor yang memengaruhi sebaran flora dan fauna. Ingat, flora dan fauna itu dua hal yang banyak berbedanya. Kenapa? Karena kalau flora itu bersifat, tadi Bapak ulangi, bersifat dia menerima apa adanya. Sedangkan fauna diberikan kemampuan Tuhan untuk beradaptasi lingkungan. Dia berpindah atau bukan berpindah saja, juga mencari tempat wilayah yang banyak makanan. Jadi kalau tiba-tiba di tempat makan ini kurang, maka mereka berpindah bukan karena ada bencana alam, kebakaran atau apa, tapi juga mereka butuh untuk mencari makan. Jadi fauna lebih bersifat dia seperti manusia, yaitu beradaptasi ya. Persebaran flora itu dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu pertama faktor iklim, faktor fisiografi, faktor tanah, dan faktor makhluk hidup. Sementara persebaran fauna dipengaruhi oleh faktor abiotik dan faktor biotik. Untuk lebih jelasnya kita lihat caption berikut. Faktor sebaran flora. Faktor penyebab sebaran flora. Yang pertama iklim. Iklim itu apa? Waktu kelas 1 kan kita sudah belajar ada namanya cuaca dan iklim. Kalau cuaca itu kan kondisi udara harian ya, curah hujan harian, kelembapan harian, tekanan harian dan sebagainya. Kalau iklim ini bicara cuaca dalam rentang waktu yang lama. Yang kedua, dalam luasan yang berbeda. Faktor iklim yang mempengaruhi persebaran flora fauna meliputi cahaya matahari ya, meliputi cahaya matahari, suhu, curah hujan, angin, dan kelembapan. Iklim dapat dijadikan patokan dasar dalam menentukan perbedaan jenis vegetasi. Nanti kita akan belajar, kita waktu kelas 1 pernah bicara iklim ya, iklim Yonghun. Masih ingat iklim Yonghun? Iklim yang panas, benar? Benar ya, panas, sejuk, dingin, ya benar ya, masih ingat ya? Ada 4 wilayah iklimnya Yonghun, sehingga tanaman pun terbagi menjadi 4 wilayah iklim menurut Yonghun. Yang kedua, faktor fisiografi. Bentuk permukaan bumi yang beragam seperti pegunungan dapat menghambat penyebaran pertumbuhan. Selain itu, kemiringan lereng juga dapat memengaruhi tumbuhan kembang tanaman. Lereng yang mendekati matahari, pertumbuhannya akan terhambat dibanding dengan kondisi sebaliknya. Jadi faktor fisiografi itu ada tanaman-tanaman yang memang adanya di wilayah datar. Ada tanaman-tanaman yang adanya di wilayah kemiringan. Ada tanaman-tanaman yang wilayahnya di ketinggian. Masih ingat ya? Ketinggian tertentu, tanaman yang tertentu. Contoh paling gampang begini. Contoh paling gampang. Ada tanaman yang karena sudutnya kena dengan matahari, ya, matahari, dia akan subur sekali. Pertama karena hujan banyak, yang kedua kena matahari banyak. Tapi di kita ada yang namanya daerah bayangan hujan, maka tanamannya lebih sedikit karena jumlah matahari yang diterima itu relatif lebih sedikit ketimbang daerah yang menghadap ke matahari. Seperti itu ya. Berikutnya adalah faktor tanah edapik. Ya. Jenis tanah yang berbeda akan mengaruhi jenis tumbuhan yang hidup pada permukaan lahan. Misalnya tanah vulkanik di Jawa akan menyebabkan perbedaan jenis tumbuhan dengan tanah kapur di Papua. Waktu kelas 1 kita bicara edafik, masih ingat ya? Pas pelajaran litosfera, kita tahu penyebaran tanah di Indonesia tidak sama. Pulau Jawa menjadi subur karena jenis tanahnya adalah tanah aluvial. Tanah aluvial plus adanya gunung berapi yang menyebabkan bertambahnya topsoil atau lapisan paling atas dari tanah. Lapisan ini subur karena mengandung banyak mineral ya untuk tanaman. Tapi ada juga Indonesia tanahnya merupakan tanah dari gambut, yaitu di Kalimantan. Jadi faktor tanah ini itu amat penting untuk penyebaran tanaman. Faktor tanah menjadi penting untuk penyebaran tanaman. Kalau kita bicara tanah, maka kita bicara struktur tanah, komposisi kimia, kelembapan tanah, dan lain-lain.
termasuk porositas. Apa itu porositas? Cepat tidaknya air diserap oleh permukaan tanah. Masih ingat pelajaran hidrosfer waktu kelas 1? Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi porositas tanah. Masih ingat ya? Adanya tanaman, adanya jenis tanah yang berbeda, kemiringan dan sebagainya. Oke. Itu faktor tanah yang disebut sebagai edafik. Berikutnya adalah faktor makhluk hidup. Tumbuhan yang memiliki daya adaptasi kuat akan menghambat tumbuhan lain yang memiliki adaptasi yang lemah sehingga mendominasi pada suatu wilayah tertentu. Organisme cacing dapat menyuburkan tanah sehingga mengaruhi jenis tanaman pada permukaan bumi. Selain itu, manusia pun terkadang berperilaku tidak baik dalam menjaga kebersihan alam. Jadi ini faktor-faktor yang menyebabkan tumbuhan bisa menyebar, bisa hilang, bahkan mungkin bisa benar-benar memang dihilangkan. Apa itu dibakar? Pembukaan hutan itu banyak yang menggunakan pola membakar ya. Seperti itu. Sementara yang berikutnya adalah kita bicara faktor sebaran fauna. Sebaran fauna terbagi oleh dua faktor, yaitu abiotik dan biotik. Apa itu abiotik? Faktor abiotik merupakan faktor benda mati seperti iklim yang meliputi cuaca, suhu, dan kelembapan dari permukaan bumi dan kondisi tanah. Fauna akan secara alami menyesuaikan diri dengan kondisi daerahnya agar dapat bertahan hidup. Dulu waktu SMP kita belajar teori evolusi Darwin ya, teori perubahan. Kita bicara Lamarck, kita bicara Equus, yaitu jerapah yang lehernya pendek akhirnya menjadi panjang karena makin banyak itu jerapah, akhirnya tanaman yang bisa dimakan yang tinggal yang tinggi-tinggi, maka mereka beradaptasi lehernya memanjang. Itu dari sisi evolusi ya. Beberapa hewan itu beradaptasi dengan memiliki bulu yang tebal, memiliki lemak yang tebal ya, agar bisa hidup dalam wilayah yang lebih dingin. Banyak rusa itu bukan hanya di dataran rendah, juga ada rusa di pegunungan ya, rusa pegunungan yang dia mampu untuk hidup pada kemiringan dan ketinggian yang berbeda. Jadi mereka hidup di gunung-gunung. Faktor biotik adalah faktor makhluk hidup. Dalam ini yang paling dominan adalah manusia. Manusia dapat merekayasa dan mengembangkan hewan di tempat lain. Jadi dengan teknologi sekarang kita tidak kaget ketika harimau Indonesia itu mampu hidup di Amerika. Kita bisa lihat panda yang harusnya berada di Cina itu hidup di Indonesia. Kenapa? Karena faktor merekayasa ya. Jadi akhirnya begitu lahir hewannya tahu wilayahnya berbeda, maka mereka beradaptasi seperti itu. Penyebab penyebaran fauna yaitu tekanan populasi. Sarana yang digunakan sebagai dalam penyebaran fauna sebagai berikut. Jadi salah satu penyebab penyebaran fauna itu tekanan populasi. Kalau di suatu tempat jumlahnya banyak atau karena suatu, maka pasti mereka akan berpindah. Tetapi faktor penyebab fauna tersebar adalah hal-hal berikut ini juga. Udara, yaitu melalui kekuatan terbang atau udara hembusan, melalui kekuatan terbang atau karena hembusan angin. Misalnya burung melakukan migrasi, jadi burung tuh butuh udara ya. Yang kedua, air, yaitu melalui kekuatan berenang atau dibawa oleh arus air atau benda yang terapung. Beberapa jenis ikan itu ketika ada musim itu mereka pindah tuh dari wilayah sungai dekat laut ya, mereka naik ke atas ya. Mungkin kamu nanti cari, nah itu kalau ada ikan-ikan yang berpindah ya dari wilayah yang di bawah ke atas karena kondisi tertentu ya. Bapak agak lupa itu jenis ikannya ya. Lahan, yaitu adanya gerakan suatu spesies di darat. Misalnya kawanan banteng yang melakukan migrasi untuk mencari padang rumput sebagai makanan. Ini di wilayah Afrika biasanya ya, ketika ada kemarau panjang, maka spesies bergerak lintas daratan. Jadi mereka bisa pindah ke wilayah lain yang masih punya rumput. Pengangkutan manusia, baik secara langsung atau tidak, ya kita tahulah kalau contohnya paling gampang ketika mau Idul Kurban ya, banyak hewan yang berpindah dibawa.
termasuk juga kita mengekspor sapi dari wilayah New Zealand atau Australia. Anak-anak sekalian, itu adalah paparan materi bagian pertama yang Bapak sampaikan hari ini. Tetap Bapak ingatkan untuk mengulang lagi yang tadi Bapak paparkan, karena Bapak akan upload materinya di YouTube. Yang kedua, baca buku kembali. Mungkin ada hal-hal yang Bapak terlewat, kita bisa diskusikan di pertemuan berikutnya. Moga-moga hari ini kita bisa mendapatkan pencerahan kognitif kita tentang persebaran flora fauna. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.